Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Mutakin Rahmat Pangaribawa STMN. Saya merupakan dosen tetap di Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya mengampu mata kuliah menggambar teknik dengan bobot SKS banyak 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kompetensi dengan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini berisi tentang fungsi dan sifat gambar teknik, pengenalan fungsi dan alat gambar teknik, cara menggambar yang sesuai standar, konstruksi garis, lengkung, dan lingkaran, dimensi gambar, sketsa gambar, proyeksi benda kerja, dan sistem proyeksi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah menganalisis prinsip dasar dan konsep menggambar teknik. 2. Mencirikan standar pada gambar teknik. 3. Mengorelasikan konstruksi geometri dan cara memberi ukuran benda. 4. Menggambar benda 3 dimensi. Dan yang kelima, mengaplikasikan sistem proyeksi yang dipergunakan pada gambar kerja. Adapun dalam RPS terdapat 14 kali pertemuan, yang mana pada video pembelajaran ini saya akan menyampaikan pertemuan keempat, yaitu mencirikan standar ISO untuk memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yaitu mencirikan standar pada gambar teknik. Metode perkuliahan yang digunakan adalah uji kelompok, studi kasus, dan metode lainnya. Adapun metode pembelajaran kali ini adalah luring di dalam kelas dan interaksi berupa kuliah demonstrasi dan penugasan yang pada hari ini dibantu dengan LMS Open Learning yang saya tampilkan dalam LMS. Adapun ada teknik penilaian, yaitu tes tertulis dan juga partisipasi mahasiswa. Indikator penilaian ada pada rubrik di LMS. Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah menggambar teknik di Teknik Mesin UNS pada pertemuan keempat. Perkenalkan, nama saya Mutakin Rahmat Pangaribawa. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Berdoa. Kami persilakan. Baik, sebelum memulai pelajaran, silakan saudara edarkan absensi ya, sebagai bukti kehadiran saudara dalam perkuliahan menggambar teknik pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi, yaitu mencirikan standar ISO pada gambar teknik. Sebelumnya ada yang masih ingat apa yang sudah saya sampaikan di minggu lalu? Kita sudah mempelajari tentang prinsip dasar dan konsep menggambar teknik. Jadi kita belum mencirikan standar yang digunakan, sehingga dalam menggambar itu mungkin pemahaman satu dengan yang lain belum bisa. Ya, maka pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana standar itu kita gunakan sehingga bahasa kita sebagai bahasa teknik itu mampu dimengerti oleh siapapun. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi dan sifat dari gambar teknik. Lengkapi pengetahuan kita dengan mempelajari yang dinamakan standar ISO. Ya. Dan pada slide ini untuk itu nanti dalam pembelajaran pagi hari ini saya akan melaksanakan studi kasus dan partisipasi dari mahasiswa. Karena itu mohon disiapkan kelompok ya untuk nanti kita melaksanakan studi kasus. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu mencirikan ya standar pada gambar teknik. Standar pada gambar teknik itu sangat banyak sekali ya, tidak hanya ISO, tapi ada apa? Selain ISO yang saudara paham? SNI ya, ada ANSI ya, JIS, DIN dan lain sebagainya. Maka ini
sebagian saya sampaikan untuk standar internalisasi, ya, maka untuk S1 standar ISO harus dimengerti. Ya. Garis yang pertama akan saya kenalkan adalah garis item. Ini bukan item ya, item warna, tetapi garis item, ya, atau benda yang dituliskan secara tebal, tidak terputus, yang mewakili tepi dan deskripsi objek yang terlihat. Jadi ini kalau saya sebut itu sebagai garis benda. Lalu yang kedua adalah garis tersembunyi. Artinya garis tipis dan putus-putus. Ya, kalau tadi hitam tebal, kalau ini tipis putus-putus. Itu untuk menampilkan fungsi yang tidak terlihat dalam tampilan tertentu, tetapi ada. Misalnya apa? Nah, saya punya buku ini ya, Nah, mouse-nya saya taruh di belakang. Maka mouse ini sebenarnya ada, tetapi saudara tidak lihat kan? Nah, itu digambarkan dengan garis putus-putus, tipis. Nah, contoh yang secara praktis yaitu misalnya saudara punya lubang baut. Nah, lubang itu kan tidak terlihat, maka saudara harus menggunakan garis sembunyi. Lalu yang berikutnya adalah garis tengah. Nah, garis tengah ini untuk menunjukkan simetri dari suatu bidang. Nah, misalnya saudara punya lubang baut tadi. Nah, dia kan simetris ya. Tidak mungkin baut itu tidak center kan. Nah, bisa dimarahi nanti. Nah, nanti itu saudara tuliskan dengan yang namanya garis tengah. Jadi dash dot atau dash short dash long dash. Ya, dari panjang, pendek, panjang. Nah, itu untuk komponen tadi. Selain itu apa? Simetris dari suatu lingkaran. Itu saudara bisa tambahkan cross, ya, dengan menggunakan garis tengah. Itu nanti menunjukkan bahwa tampilan itu kalau dilipat, ya, itu kanan ketemu kiri, atas ketemu bawah. Jadi pas center. Ya, itu gunakan garis tengah. Terus garis ekstensi atau perpanjangan. Nah, saudara mungkin pernah melihat satu penampilan dimensi seperti ini. Nah, maka saudara harus sebelum memberikan dimensi, saudara harus tarik dulu garis tipis. Nah, ini tipis saja. Baru di sini garis tebal. Lebih tebal dari yang ini adalah ekstensi ya. Namanya ekstensi atau garis perpanjangan. Ya. Dan juga garis utama. Nah, garis utama misalnya saudara ingin menambahkan informasi tentang benda ini, ya, saudara bisa tambahkan garis tipis dengan arrowhead. Nah, ini namanya adalah garis utama. Nah, ini saudara beri informasi apa, misalnya notes ya. Nah, itu saudara bisa. Nah, tadi garis item tebal itu adalah yang ini, ya, garis benda. Terus garis tersembunyi itu misalnya saudara punya pengerjaan lubang, ya, berarti di sini. Nah, ini namanya garis tipis, ya. Nah, terus misalnya saudara punya garis tengah, berarti ini simetris ya. Saudara bisa tambahkan seperti ini. Nah, seperti ini, ya. Tetapi kalau saudara gambar seperti ini harus dalam wujud potongan. Ini harus dalam wujud potongan. Sehingga di sini ini adalah seperti ini. Terus kalau tersembunyi berarti tadi seperti ini ya. Nah, ini tersembunyi berarti di sini ada. Nah, ini tersembunyi. Lalu ini kita potong ya. Nah, ini. Nah, lalu kita tampilkan pandangan di sini misalnya A, di sini misalnya A. Maka di sini adalah pandangan A seperti ini. Nanti kita lihat di studi case. Jadi pemakaian garis itu adalah roh ya. Kalau tidak ada garis tidak akan ada benda seperti itu. Nah,
terkait standar garis tadi atau tipe garis itu kita menggunakan standar ISO 1282. Nah, ini ada banyak sekali standar, kita gunakan yang 1282. Nah, ini lebih lanjut macam-macam garis. Jadi tadi kita hanya menyinggung 1, 2 ya, 1 dan 2. Sama mungkin ini yang nomor 8. Tetapi praktisnya itu ada 15. Ada 15 garis yang berhasil saya himpun dan saya tuliskan di buku ini. Nah, nanti saudara bisa mempelajari lebih jauh terkait dengan garis-garis ini. Nah, sekarang kita masuk ke studi case. Gambar. Nah, mana yang merupakan garis tebal? Coba yang kelompok ini, akses dulu. Mana yang merupakan garis tebal? Yang ini betul? Ya. Ini yang ini adalah garis tebal. Makanya garis rendah. Garis tersembunyi. Ya, garis tersembunyi yang ini. Nah, ini tidak boleh diberi simetri ya. Kalau memberi simetri adalah di gambar potongannya. Nah, jadi di gambar potongan ini baru saudara boleh tambahkan garis simetri. Nah, ini namanya garis apa? Garis tengah ya, tengah betul tadi. Ekstensi. Nah, ekstensi itu segini ya. Jadi ketika kita menuliskan 78 ya, itu saudara tarik dulu garis tipis dari mana yang akan saudara beri tanda ya atas pengukurannya. Nah, begitu pula yang ini. Kalau garis utama, nah garis utama itu yang ini. Nah, misalnya di sini saya punya cast alloy, ya, cast alloy. Jadi dia dicirikan dengan arrowhead, ya, dan juga garis tipis. Diikuti dengan misalnya di sini ada notes. Maka material dari benda ini adalah cast alloy. Ini kalau materialnya hanya satu, ya cukup begini aja. Tapi kalau materialnya banyak, saudara buat bill of material. Selanjutnya, sekarang masuk pada simbol atau singkatan. Nah, simbol atau singkatan di sini ada yang namanya center line. Nah, center line itu seperti ini ya. Nah, ini namanya center line. Ini sudah ada petunjuknya. Ini namanya center line. Jadi center line ini tidak perlu ditulis di gambar. Hanya ini untuk memperjelas. Ini adalah center line. Ada juga center line bisektor. Artinya dua sektor ya dengan diameter yang berbeda ini center, saling center. Maka saudara bisa tambahkan ini. Jadi nanti yang manufaktur dia akan paham bahwa oh ini nanti akan digunakan sebagai lubang ya dengan satu aksis. Ya. Kalau tidak dibuat begini, misalnya, ya, mungkin akan memasangkan yang ini itu tidak center. Itu bisa terjadi tidak center. Selanjutnya, nah, untuk dimensi itu kita menggunakan ISO 1291 itu yang saya katakan tadi. Terus untuk lettering kita menggunakan ISO 30981. Nah, ini untuk lettering ya. Lettering itu ada cara penggambarannya ya. Di mana ada arrowhead, ukuran itu sudah distandarkan. Seperti ini. Ini untuk lambang simetri, ya. Simbol ini untuk gambar potongan yang tadi saya gambarkan di situ, ya. Ada di contoh juga. Nah, sekarang untuk lettering ini ditunjukkan di mana? Lettering dimension itu ya ini. Ya. Nah, ini namanya adalah lettering. Jadi angka itu termasuk lettering, tidak hanya huruf. Ya. Terus notes itu tadi ini merupakan notes ya. Dan juga labels. Labels itu nah ini gambar potongan. Ini contoh gambar potongan meloncat. Ya, potongan itu tidak harus satu garis ya, tetapi bisa meloncat. Nah, kalau ini dipotong meloncat hasilnya ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh pemakaian simbol-simbol ya. Ada saudara nanti akan ketemu ya, yang saudara temui di materi ini adalah surface texture. Tekstur ini berarti terkait apa? Roughness.
Nah, di sini punya alat namanya surface roughness tester. Dan nanti cara penggambarannya ada standarnya. Terus simbol welding. Nah, saya banyak sekali nemu mahasiswa melakukan proses welding dalam penelitiannya. Maka weld simbol ini sangat penting. Terus saya juga menemui feature control frame. Nah, di sini terkait assembly. Jadi lubang satu dengan lubang lain harus satu garis. Nah, itu nanti saudara tentukan di sini. Terus yang ini ada standar datum. Nah, artinya dalam GDNT nanti saudara ada yang diminta menggunakan datum, ada yang tidak. Datum itu apa? Referensinya. Saya berdiri di sini. Saya tegak lurus terhadap apa? Lantai. Maka datumnya adalah lantai. Nah, terus misalnya saya berdiri, saya sejajar terhadap dinding, maka datumnya dinding, kan tidak meminta datum. Ya. Terus ini dalam proses CAD, ya nanti saudara akan menemui banyak sekali model baru. Ya. Nah, tetapi kita masuk ke sini dulu ke standar dalam penggambaran web. Nah, soalnya seperti ini. Jadi kalau saudara melakukan pengelasan, ya, yang saudara tunjuk, maka penulisan simbolnya seperti ini. Tetapi kalau saudara membuat well atau las, tetapi di sisi yang sebaliknya dari simbol saudara, maka wellnya ada di garis putus. Nah, kalau di keduanya, maka di atas dan bawah. Nah, terus ini juga ada untuk model seperti ini, untuk yang V, ya. Nah, ini jadi ini model yang siku, ini model yang V. Biasanya seperti ini. Lain, misalnya saudara berada di lingkungan awam, tidak semua orang itu adalah engineer. Maka untuk memahami gambar itu bisa menggunakan simbol-simbol yang saudara temui di mana K3. Nah, misalnya di sini hati-hati bahan benda tergantung. Ya berarti saudara harus hati-hati, tidak boleh di bawah. Ini juga masuk ke dalam standar ISO. Terus ini loading, ya. Terus tidak boleh melintas. Ini juga ada dalam standar. Nah, selanjutnya selain simbol ada juga namanya abbreviation. Abbreviation itu apa? Singkatan. Nah, misalnya saudara menuliskan diameter. Nah, saya beri contoh. Kotak, ya, dari atas terlihat ada lubang. Maka kalau saudara ingin berikan dimensi di sini, nah, saudara harus tambahkan di sini namanya abbreviation, yang artinya adalah diameter. Nah, diameter berapa? Begitu juga kalau saudara membuat jari-jari, ya. Misalnya di sini saudara punya fillet begini, ya. Nah, begini, saudara punya fillet. Maka saudara tunjuk, ini saudara beri R. Ya, R diikuti dengan berapa? Nah, itu R nanti jangan, kalau saudara belum pernah belajar seperti ini, bingung apa? Ya. Nah, terus ini lambang apa, ya? Maka ada di application. Selanjutnya terkait dimensi. Nah, saudara bedakan dimensi, satuan, dan juga letter. Ya. Kalau dimensi itu ada menggambarkan sifat dasar suatu besaran fisika. Misalnya apa besaran fisika itu? Panjang, massa, waktu. Nah, berarti kalau gambar ini, apa gambar ada waktunya? Tidak ada. Ada masanya? Ya, maka dimensinya lebih ke panjang. Nah, panjang. Maka yang disebut dimensi itu adalah pasti panjang, hampir pasti panjang. Tetapi di sini saudara juga harus paham bahwa yang dimaksud dimensi itu tidak hanya panjang itu, tetapi apa? Ruang. Toleransi ini ada 3 yang saya janjikan tadi. Yang pertama toleransi dimensi, toleransi geometri, dan juga toleransi jenis permukaan. Nah, untuk toleransi dimensi ini penting untuk memastikan bahwa komponen memenuhi spesifikasi desain. Jadi saudara tahu toleransi sesak, ya. Ketika mengerjakan manufaktur, kalau tidak ada toleransinya pasti akan dikerjakan sesuai dengan gambar saudara.
boleh kurang, boleh lebih, itu dia akan mempertimbangkan. Oh ini akan digunakan untuk apa? Nah, terus toleransi geometris. Nah, geometris ini tadi saya katakan ada tabelnya. Toleransi finish permukaan. Tadi ada 3 jenis kan, finish permukaan. Nah, itu ada toleransinya juga. Terkait terlebih lagi untuk kekasaran ya. Jadi nanti dalam kekasaran itu kita bisa tentukan manufaktur tolong dikerjakan dengan kekasaran sekian. Nah, ini juga sama ya. Jadi di sini saya ceritakan dulu cara kerjanya. Ini adalah salah satu studi case bagaimana mendesain roller rewinder atau proses manufakturnya dengan roller rewinder. Nah, ini dia proses manufakturnya seperti ini. Ya. Jadi kita bisa lihat ada pemakaian toleransi dimensi. Proses windringnya itu lebih lancar seperti itu. Nah, terus toleransi geometrik (GDNT) merupakan aspek penting dalam desain teknik dan manufaktur. Nah, ini contoh pemakaian GDNT. Terus lagi di sini A dan B, ya, A dan B ini harus paralel dengan ini. Artinya apa? Dia harus satu aksis. Selanjutnya, nah ini terkait finish permukaan yang saya katakan tadi, ada basic. Basic itu adalah painting, seperti painting, coating, itu basic. Tapi kalau machining required berarti membutuhkan permesinan. Nah, permesinan itu apa? Bubut, press, CNC, binding, polishing, ya, itu masuk di sini. Terakhir ini adalah penampilan proyeksi. Nah, kalau proyeksi ini proyeksi apa? Ini adalah proyeksi sudut ketiga atau proyeksi Amerika, yang mana kita bayangkan objek itu di dalam kotak seperti ini. Lalu kita tampilkan samping, depan, dan atas. Nah, yang dulu. Nah, jadi sebelah kiri ada di kiri, dan sebelah atas ada di atas. Nah, sebelah bawah itu berarti di sini tidak terlihat ya dari bawah. Maka kita beri garis tadi putus. Nah, artinya garis apa ini tadi? Garis tersembunyi ya, bentar ya. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh lagi kalau seperti ini. Kalau proyeksi sudut ketiga Amerika, maka depan tetap tampak depan, kanan tampak kanan, atas tampak atas. Nah, kalau yang proyeksi sudut pertama itu berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu di sini. Ya. Jadi tampak depan itu diletakkan di sini. Dia tetap tampak depan, tetapi digambarnya di sini. Jadi ketika nanti dibuka, ini tetap di depan. Sehingga hasilnya yang kanan jadi kiri, karena dia ini karena tadi samping kanan, depan dan atas. Maka di sini samping kanan kan tidak ada bidang ya, maka sambut dipindahkan ke kiri. Tanpa atas tidak ada bidang kan, maka dipindahkan ke bawah. Nah, itu sudut Eropa, simbolnya seperti ini. Contohnya, jadi tampak depan akan tetap tampak depan. Nah, tampak kanan itu tidak terlihat, maka kita diberi garis titik, tapi diletakkan di kanan, diletakkan di bawah, karena atas tidak ada bidang untuk proyeksi. Nah, ada kutipan dari Quran surat Al-Ankabut, walladzi najah afina lan nabdiyan lakum dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, dan akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Saya melibatkan saudara berpartisipasi aktif. Sekarang yang kedua masuk pada tahap studi kasus. Studi kasus ini saya punya gambar. Ya. Tolong saudara bentuk sesuai petunjuk di sini, ya. Maka saudara siap kelompok ya. Nah, berapa ini? Mahasiswanya 34 ya. Maka dibagi jadi 4, maka ada yang 8, ada yang 9. Saya ingin
tunjuk jari dulu siapa yang mau jadi leader. 1, 2, 3, 4 ya. Ikut leadernya masing-masing. Ya, sudah tadi. Nah, sekarang saya ingin bagikan kepada leadernya. 1, 2, 3. Nah, ada 4 soal ya. Terus setelah itu saudara mengidentifikasi, saya beri waktu nanti dalam 5 menit cukup ya. Nanti kita bahas satu persatu apa ciri standar ISO yang ada pada gambar ini ya. Terus fungsinya untuk apa? Silakan, tadi leadernya Mas Restu ya. Terus yang belakang Mas Zulfa, Mas Akmal dan Mas Syahringa. Silakan berdiskusi, boleh kursinya diserong-serongkan boleh ya. Tahu kok kasarannya langsung simbol wes ini buat tahu apa toleransi. Kalau A toleransinya cuma 0,3, tapi itu plus. Kalau B itu plus minus. Dan teman-teman kelompok saya ada beberapa yang kami temukan terkait dengan ciri standar ISO. Yang pertama mungkin terkait dengan dimensi seperti pusaran sudut 45 derajat, kemudian juga ada simbol diameter. Ini RZ juga 20. Maka yang sini dengan yang sini kekasarannya beda. Nah ini kalau nggak bisa manufakturnya ya asal aja ya. Maka ada penambahan apa polisi. Cukup Pak. Ya, silakan kembali dulu applause. Mulai dari RZ itu buat ketahui kekasaran. Oke, betul ya. Terus sama Item. Garis item, nah satu-satu ya. Garis item itu berarti yang kebal hitam ini. Terus Dan ada singkatan diameter itu ukurannya 6,3. oke, ini ya betul. Tadi sudut 45 derajat ini garis perpanjangan berarti yang ini. Lalu ada proses machining atau polishing. Ya, ini namanya proses machining. Proses machining yang kedua untuk Polishing ini yang machining. itu, yang kedua ini yang ada datunya ini. Datum ini namanya datum. Ya. Ini salah satu kelompok menyimpulkan apa yang menjadi topik atau penyampaian saya pada pagi hari ini. Silahkan salah satu ya Mas Syahringa dulu. Dan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang kita pelajari mungkin terkait dengan dimensi dan lain sebagainya, dan di mana hal tersebut sebagai alat kita untuk memahami sebuah gambar. Alat bulan, bisa menyimpulkan lagi? Mungkin dari saya ada tadi ada tulisan tentang penerapan simbol dan singkatan standar. Kemudian ada finishing permukaan tadi simbolnya, dan ada beberapa aturan mengenai untuk menggambar teknik. Oke, baik itu tadi akhir dari perjumpaan mata kuliah penggambar teknik yang sudah saya sampaikan dan sudah disimpulkan tadi oleh mahasiswa. Akhir kata, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Silakan nanti kegiatan belajarnya dilanjutkan di luar kelas ya, untuk kegiatan mandiri. Dan sebelum saya akhiri perjumpaan pada pagi ini, maka kita berdoa bersama. Silakan berdoa, dipersilakan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.